La tufsidu fil ard. Jangan kamu merusak di muka bumi ini. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya coba rendahkan diri saya tidak sok tahu tentang negeri ini, saya berserah kepadamu ya Allah, seandainya pemimpin ini pemimpin yang baik, teruskan ya Allah, kuatkan dan sukseskan, seandainya tidak baik, ya Allah Engkau maha tahu, kami hanya meminta pemimpin yang membuat negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah, saya serahkan semuanya pada Allah, beres. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwa banyak sekali orang-orang kafir itu andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kasih tahu tidak dikasih tahu sama saja. Jadi karena mereka ditutup oleh Allah matanya, telinganya, hatinya. Jadi oleh gisyawah ini sesuatu yang membuat kita ya Kang Aib menurang antang karena motor bisa jadi gisyawah. Bisa menjadi sesuatu yang menutupi hidayah. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak sekali gisyawah yang hadir dalam kehidupan kita, misalnya pekerjaan. Sampai ada alasan orang karena merasa sibuk, punten, abdi sibuk. Sampai akhirnya lupa bahwa dia ada tugas untuk ibadah kepada Allah. Seperti ini, mungkin juga kita sedang sedang mengumpulkan bahan-bahan kekufuran kita kepada Allah. Bagaimana mengumpulkan bahan-bahan kekufuran itu? Ya, kelakuan kita sengaja menjauhkan diri kita dari Allah. Padahal siapa yang menjadi kufur itu? Yang menjadi kufur itu yang dengan sengaja menomorduakan Allah mungkin, bukan tidak percaya. Pekerjaan lebih penting daripada Allah. Padahal kita sering sekali kita harus yakin ya Bu Leni, kita harus yakin betul bahwa Allah yang memberikan semuanya. Tapi banyak sekali kita merasa takut, seperti banyak sekali calon mertua yang memilih menantunya harus yang sudah punya pekerjaan. Ya. Kira-kira bisa nggak kalau tidak punya pekerjaan jadi menantu? Kan rada susah ya. Padahal ya Allah, tugas kita tuh ibadah, hanya ibadah saja. Sekarang gini, Kang Aib kerja di Taspen, PT Taspen. Nah, kemudian sepanjang bekerja di PT Taspen, berkaryalah sebaik-baiknya. Dengan alasan bahwa saya mencari uang, ya kan, untuk makan. Bahkan ada laki-laki yang sombong yang mengatakan bahwa kalau saya nggak kerja mau makan apa? Ya Allah ya Rabbana. Itu kan urusan makan atau tidak, itu urusan Allah itu. Nah, kita sering sekali ikut campur masuk ke dalam urusan-urusan Allah sehingga kita stres sendiri. Model urusan jodoh ya boleh, itu urusan Allah. Ya sudah, kita masing soleh. Kita ibadah saja. Kalau kita ibadah saja seperti Maryam. Maryam tuh dari mana lagi ada kata bapaknya kan? Dari mana kamu dapatkan ini segala macam makanan ya? Ya min indillah, min indi robbi katanya, ini dari sisi Allah. Itu dapatnya dari Allah. Mungkin nggak sih Allah menganugerahkan itu gitu? Tiba-tiba saja, tiba-tiba ada buah-buahan di rumah Bu Leni, di belakang di rumah Bu Nenden, tiba-tiba di belakang ada banyak sekali rezeki. Mungkin nggak? Mungkin, bisa kok. Hanya kalau itu dilakukan sekarang, bisa kita semakin beriman kepada Allah atau bisa jadi musyrik, ya kan? Bisa tiba-tiba saja jadi musyrik kita gara-gara ada sesuatu yang aneh, yang tidak biasa. Sebab di dalam kehidupan kita tuh sebetulnya tidak ada yang aneh. Yang aneh itu karena tidak biasa dilihat, ya kan? Kalau sudah biasa maka aneh deh. Jadi nggak ada sebetulnya yang ajaib itu. Semuanya kalau Allah
lakukan, maka mudah untuk Allah melakukannya. Kun fayakun. Nah, ini ya harus jadi keyakinan. Pak Aib, kalau kita sudah tidak musyrik kepada Allah, kita memuliakan Rasul, kata hadis yang pernah saya broadcast, kita memuliakan Rasul, kemudian kita yakin bahwa Nabi Isa itu manusia biasa yang Allah ciptakan dengan kun fayakun, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan segera mengampuni kita sepanjang tidak musyrik. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan bahwa Allah itu segala-galanya. Ketika Bu Denden mengatakan, ya udah kalau kita nggak kerja gimana saya dapat rezeki? Ya sudah. Kalau kita sudah menyatakan bahwa pekerjaan sumber rezeki, sok sing sibuk ke itu kerja, karena Allah pun akan menahan diri. Tapi kalau saya serahkan sepenuhnya, seperti Maryam, serahkan kepada Allah. Apalagi itu kan, apalagi yang akan membuat kita menomorduakan Allah? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Urusan kesehatan, bulan ini takut sakit, gampang, ikhtiar saja untuk sehat dengan pola hidup sehat, sudah. Sakit ke dokter, bukan untuk sembuh ke dokter, tapi memenuhi ikhtiar kita. Nanti Allah menganugerahkan hadiahnya kepada kita. Bahwa urusan sakit, betul kata Allah, ini urusan aku. Banyak orang yang sembuh gara-gara yakin, tapi sesudah ikhtiar. Ada saudara-saudara, saya sebut saja saudara ya, kanker, yakin ini Allah menyembuhkan, Allah juga yang ngasih penyakit, dia ikhtiar saja seperti apa yang prosedur yang oleh dokter minta gitu. Dia ikuti semuanya dan dia yakin Allah yang Maha Penyembuh. Dia nggak mengambil alih dan dia tidak berharap ke dokter tuh hanya menjalankan prosedur saja, proses untuk penyehatan. Sehat dia. Eta Kang Pupun. Nah, kita ini sekarang misalnya untuk negeri tercinta, bagaimana caranya untuk kita tahu bahwa pimpinan kita itu baik atau tidak? Sudah, terserah kita mau berbuat baik saja, ibadah saja, nanti Allah yang memilihkan untuk kita, ya, Allah yang akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Terus kalau kezaliman, ya kezaliman cukup kasih tahu aja, hey, Kang Pupun zolim, sudah, gitu kan? Harus itu mah dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, dosa juga, sebab tidak ada nahi munkar nantinya. Ustaz Hasim ngaco, udah. Masalah Ustaz Hasim mau nurut mau enggak, terserah. Kumaha Allah. Yang jelas ketika kita makin soleh, maka kita akan menjadi seorang yang diberi oleh Allah. Kita akan dikasih oleh Allah, apapun. Nah itu. Nah, kemudian sahabat, dalam ayat berikutnya, Ustadz boleh nggak sih bawa Quran ke WC, bawa handphone ke WC, di handphone ada aplikasi Quran. Kalau bari muka mah aplikasi Qurannya dibawa ke WC, dosa, ya kan? Nggak boleh. Tapi kalau tidak sedang terbuka, mah artinya aplikasinya tutup, tidak aktif, nggak ada masalah. Nah, kemudian innalladzina kafaru sudah, kemarin tinggal orang-orang munafik, fi qulubihim maradun sudah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard sudah, alla innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya, orang-orang kafir itu kalau diajak jangan merusak di muka bumi, dia bilang enggak, saya enggak merusak, kan gitu ya. Semodel sekarang ada orang punya ide, padahal ini bisnis. Idenya apa? Mengganti mobil dengan mobil listrik. Mobil apa? Baterai ya, mobil dengan baterai. Ya Allah, setelah saya lihat kan bahayanya baterai itu apa, nikelnya kalau sudah jadi sampah, kemudian apalagi Kang Pupun lebih tahu tentang itu. Kalau baterai sudah jadi sampah itu polusinya jauh lebih berat, lebih bahaya daripada bahan bakar minyak, betul. Tapi ternyata itu tidak diakui, ini urusannya bisnis. Semua akan dilistrikan. Ya Allah, itu berapa banyak sampah baterai nantinya. Kan kalau sampah minyak menguap langsung, hilang. Tapi kalau sampah baterai, nah kemudian katanya kan nanti minyak bakal habis. Enggak akan habis. Menurut penelitian dan orang yang menelitinya sudah hilang. Raib. Nah itu. Mereka mengatakan jangan merusak di muka bumi. Enggak, saya akan menjaga bumi ini, menjaga dunia ini, ya Allah. Kata Allah, ini orang munafik itu seperti itu. Orang munafik itu, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, sesungguhnya dia sedang merusak tapi dia tidak tahu. Nih, tentang merusak Ustaz Hasim. Tentang merusak, apakah betul yang namanya merusak itu merusak tanah, merusak air, merusak udara? Tidak. Dimulai dari merusak diri sendiri. Ya. Merusak Kang Pupun, merusak diri sendiri dengan membiarkan mental Kang Pupun gampang rubuh. Dengan membiarkan mental jorok gitu ya, buang sampah di mana saja. Itu
kerusakan yang sangat besar ketika seorang membiarkan dirinya tidak tumbuh menjadi baik. Mata dibiarkan rusak, ya, melihat gadget nih, Kang Aris Wahyudi, melihat layar monitor biasa saja gitu kan. Padahal perlulah kacamata yang anti radiasi untuk menjaga mata milik Allah ini. Nah, dimulai dari jangan dulu kita melihat merusak yang jauh, kita mulai merawat diri saja, ini telinga dari Allah. Tapi semuanya dedikasinya untuk Allah, bukan untuk kesehatan. Kalau Bu Nenden mengatakan saya rawat mata ini untuk kesehatan saya, kata Allah, mangga leg-leg. Itu akan dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau Bu Nenden mengatakan saya kejaga mata ini, lillah, supaya saya bisa tetap baca Quran, dan insya Allah saya jaga karena ini milik Allah ya Kang Andi, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan merawat kita. Seperti itu. Nah, ketika Kang Pupun pergi ke dokter dan menganggap dokter harus menyembuhkan, terus tidak sembuh dari dokter, pindah lagi ke dokter yang lain, kata Allah, kenapa tidak bergantung kepada Allah? Jelas kalimatnya pendek sekali. Qul huwallahu ahad, katakan hanya satu, Allah saja. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Sudah jelas, hanya Allah saja. Tidak ke dokter. Nggak usah kita percaya ke dokter. Saya tidak yakin Ustadz Hashim sembuh. Waktu itu ya Ustadz ya. Kabar Ustadz stroke, saya tidak yakin Ustadz Hashim sembuh. Tapi ternyata Ustadz Hashim masih bisa berpikir, masih bisa memberikan pencerahan kepada kita meskipun terbata-bata. Nama meren belum terbata-bata, baru terbatako-batako, rada-rada. Ya, jadi siapa yang bilang bahwa Ustadz Hashim tidak akan sembuh? Dokter. Dan kebiasaan umum pengalaman orang, ya, pengalaman itu ada dua. Satu, pengalaman yang berserah kepada Allah. Yang satu lagi, pengalaman yang menganggap bahwa dokter lah yang maha penyembuh. Ketika kita mengatakan, ini nih, obat mah nih. Nah, obat mah ini sembuh sok. Ketika kita bergantung kepada obat mah itu, kata Allah, silakan, sembuhkan. Mungkin sembuh saat itu. Tapi masalah lain datang. Tapi kalau sudah berserah kepada Allah, oke, saya makan obat mah ini. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Semuanya dikembalikan kepada Allah, maka aman kita. Karena Allah yang akan turun tangan. Kita terlalu lama mungkin dari sejak kecil mengurusi urusan Allah. Tos lami pisan ya Kang Aib ya, menganggap bahwa rezeki dari kita harus cari, terus menganggap bahwa jodoh yang bagus tuh jodoh yang sudah punya kerja, terus menganggap bahwa sesar Lembang berbahaya. Tidak, siapa tahu gara-gara sesar Lembang agak jadi muru emas pan rodat tah sok ya kan, datang lo guru kelaluan emas ya, segala rupa perhiasan, batu-batu mulia, logam-logam mulia datang ku Allahu alam, kita tidak tahu. Aceh tsunami, cek panon, kata ilmu manusia tsunami itu bikin hancur semuanya, semelabuh Aceh. Tapi kita tidak tahu ada berkah apa di dalamnya. Siapa tahu dari air yang datang itu, laut membawa berkah rezeki yang besar untuk orang Aceh yang belum ketemu sekarang ini. Nah, kita sering ulubiung dalam urusan Allah. Seperti juga urusan Allah tuh, aduh besok gimana ya rencana saya gitu. Sudah, rencana kita besok, ikuti SOP sesuai dengan janji-janji. Saya akan ketemu Pak Ipung besok. Saya ketemu Pak Pupun besok. Insya Allah ketemunya sambil ngopi di sana. Insya Allah kita ketemu membicarakan ini. Saya akan lakukan ini, saya penuhi janji saya Kang Indra Gunadi karena Allah meminta kepada saya untuk memenuhi janji. Baik, saya akan ketemu. Sudah, hasilnya wallahu alam. Nah, kita sering bergantung kepada pikiran kita, ya kan? Sehingga rudet, ujungnya banyak orang keserang jantung, stroke. Itu gara-gara stres mikirin urusan Allah. Kalau sudah urusannya mangal, Allah. Indonesia ini rudet, menurut saya rudet. Sedang sehat tidak, menurut saya ya agak-agak sakit lah, sakit-sakit model Somalia mah. Tapi yang jelas saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya coba rendahkan diri saya tidak sok tahu tentang negeri ini, saya berserah kepadamu ya Allah. Seandainya pemimpin ini pemimpin yang baik, teruskan ya Allah, kuatkan dan sukseskan. Seandainya tidak baik, ya Allah, Engkau maha tahu. Kami hanya meminta pemimpin yang membuat negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah, saya serahkan semuanya pada Allah, beres. Ya. Enak banyak tidak orang yang stroke gara-gara lihat WA grup. Kang Pupun sering nyebarkan lain-lain.
Banyak tuh yang setruk tiba-tiba ningali si etak itu ada buzzer yang baru ngaku ini saya dibayar 3,5 juta cina untuk jadi buzzer kan itu ya. Ah, banyak yang orang kan kehul ningalina. Saya bilang ya Allah anugerahkan hidayah kepada dia. Saya coba rendahkan semua tekanan emosi ini untuk bisa bergantung kepada Allah. La tufsidu fil ard. Jangan kamu merusak di muka bumi ini. Apa yang kita rusak? Diri kita sendiri. Ya telinga kita rusak, mata kita rusak. Saya pernah punya masalah dengan mata nih, Bu Nenden, pegal pisan ngejendol di pupil mata saya. Pegalnya luar biasa. Saya coba untuk tidak melihat lagi apa namanya postingan-postingan nu para ruguh. Tadinya rada resep kan. Demo di itu pengakuan ini, wah asik gitu kan. Saya mulai coba redakan, saya coba tinggalkan sementara saya coba membaca Quran saja. Sembuh bro, aslina. Masih ada sih, jendolannya masih ada, tapi pegalnya hilang. Tadinya pegal sekali. Pengajian kalau ceramah juga tidak bisa saya sambil berdiri, harus duduk, untung ngoleang. Nyetir juga harus santai. Ya Allah, ini masalahnya naon ya. Mungkin saya salah menggunakan mata. Mestinya saya menggunakan mata untuk menatap Allah, saya tatap malah masalah-masalah yang bertentangan dengan Allah. Kita terlalu lama menghabiskan waktu untuk gibah misalnya dengan lisan kita. Wajar kalau kita akhirnya menjadi semakin bodoh, sangat wajar. Kenapa? Karena lisan kita sibukkan untuk urusan yang bukan urusan kita. Sekarang saya sama Pak Aep membicarakan Bu Nenden. Gibah kan? Ya Pak Aep ya. Nah, ketika kita gibah berdua manfaat tuh. Sementara akhlak Bu Nenden jika gitu teh oleh Allah sengaja dipertontonkan kepada kita supaya kita mampu menjaga diri untuk tidak membicarakannya. So, Pak. Terus kita teh getek teh greget pengen ngomongin dia. Ya Allah ya Robbi. Akhirnya kita gagal. Ujungnya kita hanya nimbun penyakit pada diri kita. Fi qulubihim maradun, ya kan? Dalam hati kita ada penyakit. Karena itu kalau dikatakan la tufsidu fil ard, mereka mengatakan tidak. Saya muslihun, saya memberikan kebaikan bagi manusia. Jangan merusak di muka bumi ini, kata para pedagang vaksin. Enggak, saya menyehatkan semua manusia. Sementara yang tidak divaksin tidak kena lagi COVID, yang divaksin kena pan ribu lah. Siapa sebetulnya yang merusak dan siapa sebetulnya kita tidak tahu. Kebetulan aja yang divaksin lemah gitu badannya, jadi ya kena dan yang tidak divaksin rada nekat. Biasanya nekat tuh karena ruat kan itunya. Nekat tuh pan wanian biasanya bulan ya. Kalau wanian biasanya rada hese kena penyakit ya gitu. Penyakit model istri cerewet itu hese gering nate. Salah rehat istri cerewet mah. Salah rehat sementara suami nu diam cicingan sakit gitu kan. Karena terpendam seperti itu. Jadi Masya Allah. Banyak orang yang diminta gitu ya. Diminta untuk jangan merusak di muka bumi, tapi sebetulnya mereka merusak. Seperti itu. Jadi hati-hati, yang disebut merusak itu bukan saja merusak sekitar kita, tapi merusak diri kita sendiri. Bahkan kaitannya dengan ayat berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang itu, qalu anu'minu kama amanas sufa. Ini kalau mereka ngobrol di antara mereka, Pak Babak, apakah saya harus beriman seperti Kang Andi? Apakah saya harus beriman seperti Mang Hasim? Nah, mungkin gitu ya bahasanya. Asana teh saya tahu beriman teh malah riskin darudat gitu. Seperti itu pikiran, saya tidak mau beriman. Saya tidak mau beriman, mending saya seperti si A, si B, si C. Mereka tidak sholat, mereka tidak beriman, mereka balalengar secara sukses, kan itu ya. Nah, mereka membicarakan kondisi seperti itu. Anu minu kama amana syufa'ala innahum humus syufa. Sebagaimana orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh itu, apakah saya akan beriman seperti orang-orang yang gagal hidupnya, yang bodoh seperti itu? Sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Kenapa orang kafir atau orang munafik ini disebut bodoh dalam ayat ini? Sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Ya Allah, ya Rabbi. Jepang tenang untuk urusan ilmu dan alam. Karena Jepang akan mengumumkan kejadian yang akan terjadi seperti gempa atau tsunami kepada masyarakatnya beberapa hari sebelum terjadi. Tolong evakuasi, keluarlah dari kota Kobe
karena Kobe akan gempa dahsyat sekian skala Richter kira-kira secara ilmiah. Mereka pergi keluar dari Kobe. Pada saat Kobe gempa, beres, tidak ada korban jiwa. Mereka tenang dengan itu. Tapi ada kondisi-kondisi mereka tidak tenang. Pada saat mereka sudah bekerja sampai larut malam, sebelum pulang ke rumah mereka hiburan dulu. Setelah hiburan nyanyi-nyanyi, mabok-mabok, baru pulang istirahat, tidur, besok bangun jam 9, rutin seperti itu. Kalau kita muslimin, mukminin, rutinitas kita punya tempat kita berlabuh, Allah. Kesal-kesal kita bisa kembali kepada ya Allah. Jadikan letih ini sesuatu yang bisa membuat engkau mengampuni dosa-dosaku, kan itu. Kita jauh lebih tentram dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada yang mengenal Tuhan pun silakan tanya kepada mereka yang mengaku ada Tuhan. Tuhan yang mana? Bisa nggak dijadikan tempat bersandar Tuhan itu? Bukan dijadikan tempat meminta. Ya, saya nggak protes nih Mas Bambang tentang Allah itu. Mas Bambang katanya bisa merubah takdir dengan doa. Katanya. Waduh, Allah itu tidak bisa diperbudak oleh doa. Tidak bisa diperbudak oleh doa. Allah itu qiyamuhu binafsi, Allah itu qadir, Allah itu maha mampu. Dan Allah itu Rahman Rahim, Allah itu pengasih penyayang, nggak bisa dirubah oleh doa. Tetap aja kita akan mendapatkan takdir yang ini kalau saya melangkah ke tempat yang ada airnya, maka saya akan kena cipratan airnya. Kata Allah begitu. Ya sudah, nggak bisa kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan keceretan, padahal kita masuk ke wilayah yang ada airnya, nggak bisa. Jangan atur Allah dengan doa. Katanya doa ini bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk kita, kan itu senjatanya umat yang beriman itu doa ya. Kalau kita dengan doa itu tumbuh keyakinan pada diri kita bahwa Allah bersama kita. Nah, Bu Sri, kalau Bu Sri tahu bahwa Allah bersama kita, insya Allah kita akan tenang. Nah, Bu Sri sekarang mengunci pintu, mengunci pagar, mengunci jendela, semua sudah rapi. Alasannya, saya tidak ingin ada orang berdosa gara-gara rumah saya tidak dikunci. Bukan saya tidak ingin ada perampok datang. Karena yang akan menghabiskan harta kita itu bukan perampok saja. Ya, saudara-saudara kita di Cianjur dihabiskan hartanya oleh apa? Oleh gempa. Bukan perampok itu. Jadi yang menghabiskan harta Pak Tony bangsat atau bukan? Pak Tony pernah kehilangan motor. Dan saya yakin betul bahwa kehilangan motor itu bukan karena tidak dikunci atau apa. Bukan. Karena memang waktunya. Sehingga Pak Tony waktu itu menatap wajah saya, Pak Tony ya, tenang gitu. Pak Tony yang mulia dari kalem kan gitu ya Pak Tony. Harita, kenapa seperti itu? Karena saya yakin, saya jaga pintu Pak Babang, pagar di rumah, jendela, pintu saya kunci bukan untuk mengamankan seisi rumah, tapi untuk mengikuti prosedur dari Allah. Kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya seperti itu, takdirnya terserah Allah. Dan yang sangat penting lagi Pak Cecep, dari ikhtiar kita apa? Saya tidak ingin rumah saya terbuka pintunya, pagarnya, dan lain sebagainya, karena saya tidak ingin ada orang lain yang berdosa gara-gara saya. Itu. Nah, sekarang tentang, adakah orang yang berdosa gara-gara Kang Pupun? Ada. Ada nggak orang berdosa gara-gara Bu Leni? Ada. Kalau Bu Leni berumah tangga, dan rumah tangga Bu Leni nggak asik, nggak enakan, kesebelin, kira-kira orang ngomongin Bu Leni nggak? Ya, akan ngomong kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ketika orang membicarakan keburukan, orang jadi dosa nggak? Jadi dosa. Karena itu saya sering mengajak kepada pengantin-pengantin, juga di sini ada pengantin baru, Pak Bambang, Mas Bambang ini dari ujung Antapani. Mas Bambang, ketika Mas Bambang berumah tangga begitu indah bersama ibu, orang lain kan cerita tentang keindahannya. Kira-kira rumah tangga Mas Bambang dengan ibu diceritakan keindahannya oleh orang lain dapat pahala nggak? Karena pasti kebaikan, dapat pahala. Sebarkan pahala oleh kita kepada orang banyak dengan kebaikan kita. Taeta Kang Andi. Jadi nggak bisa kita rumah, dan perlu dicatat oleh kita semua. Titip ya Bu Sri Suci, Bu Sri Damang. Ini titip. Kita cinta nggak Pak Aib kepada orang tua kita? Cinta, sayang kepada orang tua kita, sayang. Masih ada, sudah tidak ada, kata Bu Nenden, orang tua saya sudah di alam barzah semua. Ingin mereka mendapatkan ampunan sepenuhnya dari Allah? Ingin. Caranya, jadilah pasangan bertauhid, pasangan ibadah yang ketika anak-anak beribadah dalam rumah tangganya pol,
sepenuhnya, maka orang tua akan mendapatkan ampunan sepenuhnya. Atau ini tenang enggak, saya berjuang untuk menjadi pasangan yang terbaik di dalam perjalanan hidup saya, meskipun gagal deh, tapi berjuanglah. Insya Allah, karena saya ingin dari rumah tangga saya, orang tua saya mendapatkan ampunan. Dari saya yang tidak merusak istri saya yang tidak merusak saya tidak merusak anak-anak saya. Tadi ada seorang calon ibu, Ustaz, saya hamil bulan keempat ini, bulan keempat. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya langsung, itu nggak tahu Kang Pupun, eta meureunnya umur, mungkin ya umur kita kan relatif sama, nggak tahu sama nggak Kang Pupun dengan saya. Eta langsung nyiak karena hati, padahal berita tentang kehamilan seseorang. Nyiak teh bukan saya menghamilinya, bukan. Dan dia di Tokyo, di Jepang sana, Ustaz. Nyiak langsung, Ustaz. Kan dari Mas Bambang mah ada wanita ngomong, Mas, aku hamil, langsung ngadeg-deg. Alas ya, orang bawa ke itu. Mas, gitunya. Saya enggak. Langsung nyiak-nyiaknya apa? Dalam benak saya terbayang, ini anak akan jadi ahli neraka atau tidak? Akan dijaga atau tidak oleh orang tuanya? Akan dikenalkan dengan Allah atau tidak oleh orang tuanya? Ya Allah, terlalu banyak anak yang menjadi ahli neraka karena orang tua tidak mengenalkan Allah kepada anaknya. Hayo mengenalkan les piano, les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les bahasa Belanda. Dan bangga ketika anak ranking 1. Tapi ketika ditanya doa iftitah, ada apalin. Ditanya surat-surat, dia hanya hafal 3-4 surat saja, tidak banyak. Bukan harus banyak, tapi sepertinya dia tidak sholat. Karena dia sibuk belajar. Orang tua sudah menanamkan satu pemikiran bahwa kalau kamu nggak terus belajar, kamu tidak bisa dapat kerja karena kamu tidak bisa menjadi orang yang sukses. Sukses itu dari belajar. Padahal ya Allah, sukses itu bukan dari belajar. Ustaz Hashim, ada seorang ibu yang tadi pagi menangis karena anak bungsu, rapot anak bungsunya, nilainya semuanya A. Semua SD anak bungsunya. Sementara anak-anak yang besarnya sudah lulus perguruan tinggi, itu nilainya bagus juga. Bagus juga semuanya, cum laude yang sudah lulus. Karena jarak-jarak anaknya itu ada jarak 6 orang anak. Tanpa suami. Kebayang tuh Bu Win? Ya, tadi saya ngobrol dengan Bu Win tentang kekhawatiran bagaimana anak yang lahir dikafirkan oleh orang tuanya. Terus dia telepon saya, Ustaz, alhamdulillah anak saya yang kecil, aduh Ustaz, itu bandelna, tapi insya Allah saya jaga Ustaz untuk tetap seperti kata agama. Tadinya dia bilang dulu mah seperti kata Ustaz harus begini, jangan kata saya, kata Allah, kata agama, kata al-Islam. Jangan marah, saya jaga untuk tidak marah, dan saya tetap ikhlas untuk anak saya Ustaz. Ikhlas, bade ngacak-ngacak bumi, nurun-nurunkan kenteng, naikkan deui nepikeun ka rubuh imah, cek paribasana teu nanaon Ustaz. Budak gawe nurunkan kenteng tetangga terus ditaik-taik, itu kan ada kerja, tapi saya tidak akan marah, saya ikhlas Ustaz. Apapun yang dilakukan oleh anak saya sepanjang itu bukan dosa, saya ikhlas, dan saya pun ikhlas ketika anak saya berbuat dosa, ikhlas memperbaikinya. Kemudian ketika suami berbuat salah, ibu sebagai istri harus ikhlas ya, Bu Ika Rubiadi Ningsih, harus ikhlas memperbaikinya. Pak, salah saya. Bukan untuk dia berubah, bukan dia untuk jadi benar. Saya lakukan ini karena Allah. Mengingatkannya karena Allah. Pak Tony ngajar di kelas, jangan minta anak pintar. Ya Allah, Engkau amanahkan ilmu kepada saya. Ini supaya tidak merusak. Sebab kalau saya mengajar karena ilmu saya, yang hadir adalah ambisi saya pada pribadi anak-anak itu. Dan insya Allah, kalau perjalanannya tidak ikhlas, tidak akan ada yang namanya sukses. Itu. Ya mungkin dia Pak Tony ya, santri-santri kita alhamdulillah selama ini balalager karena memang guru-gurunya balalager semuanya. Seperti itu. Oh ternyata akhirnya saya jawab kepada ibu itu yang anaknya sukses, nilai rapornya A semua itu. Saya hanya apa namanya buat Duyanti terharu, saya katakan, Bu, terima kasih. Kenapa Ustadz yang terima kasih? Kan Ustadz bukan bapak anak jelas seta kau orang teh nganggap salaki. Tapi memang batur sih. Nah, segala Ustadz ini jadi bapaknya jeung bicara terima kasih segala. Saya katakan terima kasih.
Karena mungkin anak-anak ibulah yang nanti akan memimpin negeri ini. Anak-anak ibu sudah sukses sekarang, sampai di etape ini sudah sukses. Di episode ini sudah sukses. Insya Allah. Karena ibu betul-betul membesarkan anak ikhlas lillahi ta'ala. Anak yang pertamanya pernah dia nyaris tidak naik. Itu pinter, tidak pinter Ibu As'ari. Dan di depannya di nama saya mah bukan Ibu As'ari itu. Bukan Ibu Pulang, Pulang Wati. Nah, jadi saya sampaikan. Dia cerita anak ini pernah nyaris tidak naik. Kemudian anak ini juga pernah rada bandel di kelas, ditegur oleh guru. Tapi ibunya terus ikhlas gitu, memperbaikinya ikhlas. Dia tidak peduli anaknya tetap nakal, tapi tetap dia memberikan contoh yang baik dan bahasa yang baik untuk anaknya. Ustadz, kesel mah kesel, tah gitu baik bahasa teh. Kesel mah kesel saya sama anak teh, tapi saya coba seperti kata Al-Islam yang disampaikan oleh Ustadz. Ini mah gitu bahasa teh karena ikhlas. Seperti kata Al-Islam yang disampaikan oleh Ustadz, sekesal apapun adalah pelatihan untuk menguji kesabaran kita. Ya kan, soal Kang Pupun kan pernah kesel kan? Dipostingnya ku kesal-kesal. Kekesalan kita itu teh ujian Kang Pupun buat kita untuk bisa menegakkan kesabaran sampai kita bisa minta tolong kepada wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kepada sholat apa? Kepada sholat, kepada akhlak mulia kita. Kalau ada masalah minta tolong kepada akhlak mulia kita, karena akhlak yang akan menyelesaikan. Kemudian sabar, apakah tidak termasuk akhlak? Sabar itu termasuk iman. Karena tidak bisa disebut iman kalau dia tidak sabar. Nah, si ibu ini terus sabar. Akibatnya si anak itu merangkak baik. Dan saya baru tahu tadi pas anak kecilnya dibagi rapor, ibunya cerita tentang anak yang memiliki nilai bagus sekali rapornya. Saya tanya tentang si sulung gimana. Si mahasiswa udah jadi sarjana Ustaz, udah nikah, udah Ustaz, imun itu ngondang-ngondang pas COVID Ustaz, awal-awal COVID dia nikahnya. Kenapa awal COVID? Itu bukan ke COVID ya, waktu COVID sengaja saya nikahin anak supaya irit Ustaz. Maklumlah single parent cina irit Ustaz. Ku COVID tinggal ngumumkan di Instagram sudah menikah dengan tenang dengan protokol kesehatan yang ketat. Irit pisan atau itu mah rugi pokoknya udah ngawinkan budak kamari mah. Boros harus ke gedung lagi. Coba kamari irit atau oh gitu. Terus sudah punya anak, alhamdulillah Ustaz. Terus dia sekarang sibuk di mana? Dia jadi DKM Ustaz, di RT-nya di rumahnya. Hanya DKM, ya dia sujud di sana. Dan dia juga dipercaya oleh tempat kerjanya Ustaz. Dia jadi konsultan ini sibuk sekali anaknya. Dan penghasilannya Ustaz, dia selalu memberikan setengahnya kepada saya. Katanya setengahnya. Oh gitu? Itu teh tahu nggak Ustaz, setengahnya teh yang diberikan kepada saya di atas angka 15 juta Ustaz, berarti penghasilannya 30 juta. Ya Allah, tahu anak nakal kok bisa ya Bu ya? Ya begitulah. Akhirnya saya punya kesimpulan, ternyata Bu, Ibu ingin anak-anak Ibu sukses, ikhlas mendidik anak-anak. Itu satu. Banyak yang membuat anak-anak gagal, banyak. Siapa yang membuat anak-anak gagal? Ibunya. Orang salahkan ke ibu-ibu lah Pak Bambang kalem itu ya, ibunya yang membuat anak gagal tuh karena keikhlasan. Kenapa harus ibu yang harus ikhlas duluan? Karena ibu yang pernah merasakan bagaimana berserah kepada Allah saat melahirkan anak pertama. Ya Bu Nenden, pada saat Bu As'ari pada saat melahirkan anak pertama pasrah nggak Bu? Pasrah sekali. Rela kalau waktu itu meninggal demi keselamatan anak. Waktu itu ya, wanita mengalami itu. Kang Pupun waktu di Hitan pasrah tidak ngalawan Kang Pupun Pak Dokter di TJ kan gitu. itu kepasrahan saat melahirkan sampai dia melihat gerbang kematian, dan itu yang disebut keikhlasan. Karena itu ikhlas itu dituntut bagi kaum wanita. Nah, kaum wanita yang ikhlas, kaum wanita yang betul-betul pasrah kepada Allah, dia akan bisa membesarkan anaknya dengan ikhlas. Terlalu kalau seandainya
seorang ibu masih saja meminta anaknya bekerja, mencari uang, kemudian bahkan kalau apalagi punya anak perempuan, dapat suami harus yang gini-gini-gini dengan syarat-syarat materi, saya pikir terlalu. Padahal dia sudah pernah melihat gerbang kematian. Iya kan? Kacida, ibu Sri yang sudah tahu, hari tahu, Allah Akbar, sampai brol. Anak, ya Bu Win, opata Bu Win, melahirkan sampai 19, nu opat anaknya, nu sesana anak kucing. itu kan luar biasa itu. Ya sama Bu Win pasti saja gerbang kucing. Seperti itu. Jadi pernah melihat gerbang kematian, kira-kira apalagi Pak Bayu ya, kita hebatkan dunia ini. Seorang teman Pak Bayu, dia kecelakaan lalu lintas di tol Cikampek, jebret, mobilnya ngeguling, sampai banyak tulang di wajahnya yang harus dipen, disambung-sambung. Kebetulan dia Pak Bayu orang yang mampu, tulangnya banyak yang dipen dan pencabutan pennya pun luar biasa. Dan sekarang dia baiknya luar biasa. Bahkan dia punya menantu laki-laki, terserah tadi damalgian penting sing soleh. Itu bahasanya. Banyak orang yang soleh tapi tidak kerja dan jadi pengangguran, belum soleh. Yang soleh itu dia beramal soleh, dia yakin Allah ada, dan dia akan bekerja sungguh-sungguh untuk Allah. Dia tidak akan bekerja pas-pasan. Itu orang soleh. Ya kan? Ari masih kene udah soleh, sholat tahajud, terus bangun siang, santai, terus tidak banyak berbuat, nyanyo hayam meungkul gitu. Itu soleh bukan? Bukan, ya. Kenan boleh ini bukan solehnya, salah itu ya. Salah itu, salah. Yang soleh itu, kalau Bu Leni istri saya akan perlakukan Bu Leni maksimal, karena Bu Leni milik Allah, titipan Allah kepada saya akan perlakukan sebaik-baiknya, kan itu soleh. Pak Bambang kerja di Telkom, Pak Bambang akan memperlakukan Telkom sebagai tempat yang diamanahkan oleh Allah, saya akan lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Pak Aib kerja di Taspen, saya akan manfaatkan Taspen, dan semua klien, semua nasabah, semua orang yang berhubungan dengan saya akan saya kerjakan, akan saya perlakukan sungguh-sungguh. Mereka semua hamba Allah, dan Taspen ini adalah titipan dari Allah, baik, akan saya sungguh-sungguh mengerjakan. Itu orang soleh. Nah, si ibu yang tabrakan di jalan tol itu sampai acak-acakan badannya itu, dia sudah mengatakan, Ustadz, saya pernah meninggal Ustadz. Gitu bahasa nanti. Hanya sekarang saya diberi kesempatan lagi hidup oleh Allah. Sepertinya Allah sedang menitipkan rezeki orang banyak pada saya. Karena itu, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang menderita di sekitar saya. Pasti saya bantu. Gitu. Dia pengusaha. Dan betul, dia bantu. Saya sendiri tidak pernah mau minta bantuan kepada dia, karena dia sudah bilang, saya akan membantu orang di sekitar saya. Oh, berarti orang itu atuh. Ya, betul. Dia bager pisan, sampai karyawannya juga ngomong luar biasa, cenah si ibu-ibu itu. Luar biasa, cenah si ibu bager, nggak adalah yang lebih baik dari dia. Ya, karena dia menyadari betul kesempatan hidup keduanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih pada Ibu Santi Dewi. Bari heula itu teh, bari nyarande, bari heulanya Bu Santi. Da apalah, kebayang dina kursi eta lah. Nang ngunjar heulai, bari ningalian incu bolak-balik ya Bu. Ya Bu ya. Mohon guys incu Pak Ustaz. Tah eta. Jadi sudah kebayang sih, sudah punya kesempatan kedua hidup, masa akan dibiarkan saja, kan itu kesempatan itu. Nah sekarang ibu-ibu semua sudah pernah melahirkan. Komo Bu Santi melahirkan 2 anak besar-besar di anaknya teh, kan kebayang itu teh. Sudah, masa sih kita tidak jadi baik, kan itu ya. Saya pernah sakit, pernah. Itu luar biasa, Kang Pupun, kodarullah tuh. Tangan saya pernah sampai begini nih. Kita. Dan mulut sudah susah bergerak. Tiba-tiba saja saya nyuruh anak saya, telepon gitu kan. Saya ngambil telepon.
Anak saya ngasih. Terus saya pencet telepon dengan tangan yang merengkel itu. Itu kecapean yang super duper itu. Yang dahsyat waktu itu. Saya telepon, saya pijit, qadarullah. Namanya Iwan. Kang Iwan. Seorang guru di Universitas Pasundan. Seorang dosen. Kang Iwan. Tiba-tiba saya pencet beliau. Ting! Kang, kadia, Kang. Gitu kan. Abdi siga nama stroke gitu. Karena saya merasakan itu stroke gitu. Oh gitu, kenapa tuh? Abdi naik kendaraan, jemput atulah, dijemput. Ya. Dijemput Bu Santi kenal Kang Iwan. Dijemput ke sana, sudah dijemput datang ke rumah, eta dipijit oleh beliau. Ya jaraknya paling setengah jam lah. Yang jemputnya juga ngebut. Beres sampai saya dipijit, beres plong. Udah beres plong, nan Pak Bambang. Apa kata Kang Iwan? Sok enak mana kopi orang ngopi langsung gitu. Meni santai pisan. Nges beres truk diajak ngopi. Nikmat sih. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Kang Iwan. Tapi itu syariatnya Allah yang mengantarkan saya untuk sembuh waktu itu. Tidak jadi, dah kabayang merengkel, dah bosan tinggi alim kenal. Dan kita mungkin juga tidak akan kenal ya Bu. Luar biasa. Nah itu. Jadi kembali lagi. La tufsidu fil ard itu kondisinya seperti itu. Kita yang sering melakukan perusakan terhadap diri kita sendiri, kemudian apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu diajak beriman, dia tidak mau. Naon, nuturkeun Ustad, punten, cina gitu. Ada nggak yang gitu? Ada Bu, jangan salah. Dan di antara kita yang balalager juga ada. Nggak mau, nuturkeun si Ustad eta tara mandi, cina gitu. Aya bukan tara mandi, teh mandi geus satakar kebek ngan anger, rek mandi rek teu mandi gitu kene. Ya Kang Andinya tu robah-robah seperti itu. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, kita waspadai. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dikatakan kepada mereka oleh orang lain, berimanlah, mereka akan katakan saya beriman. Persis seperti zaman kampanye lah. Waktu zaman kampanye, di Kopiah, di Sorban datang ke masjid seperti yang paling beriman. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dikembali ke kelompok setannya lagi, qalu inna ma'akum. Tenang, saya masih sama ente kan itu. Paskeun kampanye Pak, wah menyasa pang iman eta Pak. Innal hamdalillah, eta nyebut assalamualaikum ya assalam. Jadi ketika kampanye merasa pang Islam Kang Ian, tapi setelah lepas dari situ dia kembali ke markas partainya, dia langsung tenang. Tadi saya sukses di masjid itu, saya prank semua jamaah masjid itu, insya Allah mereka memilih saya. Nah ini nih surat atas, surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya sekedar mengolok-ngolokkan mereka, mempermainkan mereka, ngeprank mereka. Masya Allah. Nah ini hal yang menurut saya penting sekali untuk kita sama-sama tahu bahwa salah satu ciri orang munafik itu diantaranya khusus urusan iman ya. Bukan urusan persahabatan. Di hadapan Ustadz Hasim saya bersahabat, di belakang Ustadz Hasim saya menghadap Pak Andi, yang Pak Andi sendiri tidak suka kepada Ustadz Hasim, saya ngomongin Ustadz Hasim, bukan itu munafik. Yang disebut munafik itu urusannya ke agama, ya itu. Nah, jadi, masya Allah, kita coba untuk menghindarkan kemunafikan kita. Ciri orang munafik yang lain, diantaranya adalah wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Gitu. Ya. Banyak kita yang lalai dari sholat ya. Di dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi di luar sholat kita tidak percaya kepada Allah. Cirinya tuh percaya ke Allah, ya Allah banyak sekali ya. Sampai kita tidak percaya bahwa Allah sedang mengamati suami kita. Sok Bu Wiwin, kalau suami kekalayangan, kira-kira kita khawatir nggak dengan dia? Ker kamana, kerjeng saha gitu kan. Kalau khawatir, kita yakin nggak bahwa Bu Nenden sekarang suaminya ada di mana? Oh, sekarang sedang di kantor, cenah. Hariwang teu nya sih rada aneh. Nah, wayakin kantor wae biasa mah henteu cenah gitu. Itu mulai ada kecurigaan seperti itu misalnya. Serahkan kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Melihat ya Bu Santi ya. Mangga kumaha Allah we. Udah.
Mangga ya Allah. Ternyata oleh Allah dia teh diselewengkan, belok gitu ya. Bu Emiliana Sri Rini, dia dibelokkan oleh Allah kepada hal lain misalnya yang ibu sendiri tidak suka. Ya sudah, mangga kumaha Allah. Itu sudah kehendak Allah. Ya, sepakat ya Bu Leni ya. Kalau Allah sudah membelokkan dia ke orang margahayu raya, Bu Leni bisa amuk-amukan wah ya, udah biarkan saja. Bu Vivi, ada Bu Vini dari Palembang, ternyata suaminya sering dinas ke Bandung, terus di Bandung teh ketemu mantan, protes tuh. Udahlah, Allah yang membuat dia seperti itu. Saya tidak akan ikut campur urusan Allah karena urusan hati suami saya adalah urusan Allah. Mangga nyanggakeun, ya Allah, tah eta aman sudah. Itu seringnya kita ikut campur urusan Allah. Terus juga seringnya kita mengkerdilkan ajaran Islam, mengkerdilkan al-Islam, sampai al-Islam disebut sebagai agama jampe-jampe dan mantra-mantra. Saya setiap pagi mendapatkan kiriman doa dari Al-Ustadz Hashim As'ari ini. Kiriman doa tiap pagi saya baca, sangat khusus Ustadz, insya Allah sangat khusus saya baca, kemudian saya amini. Ya Allah, ternyata ada doa-doa yang justru doa itu menasehati saya, seperti Robik Firli, dekat ya, yang dekat yang kita hafal. Robik Firli, ya Allah ampuni aku. Oh, kalau begitu saya tidak boleh dosa. Baik, supaya Allah mengampuni Kang Bayu, kira-kira Kang Bayu, ketika Kang Bayu istighfar, apa yang ada di benak Kang Bayu? Allah akan mengampuni atau muncul motivasi niat merubah? Itu yang harus muncul. Siap, itu. Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak berniat untuk merubah. Bahkan ketika Robik Firli warhamni, ya Allah sayangi aku. Yang dalam benak kita hadir, Bu Santi, kita ingin disayang oleh Allah atau kita akan membagikan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah lain? Itu yang harus tumbuh. Itu nasihat kita, bagikan kasih sayang kepada orang banyak. Iya kan? Nah kemudian Robik Firli warhamni wajburni, ya Allah jaga harga diri saya di hadapan orang banyak. Jaga kemuliaan saya. Ketika saya meminta, ya Allah, jaga kemuliaan saya, maka yang hadir pada jiwa saya adalah nasihat. Saya akan jaga semua kemuliaan hamba-hamba Allah. Sampai saya ditanya tentang opung. Gimana pendapat Ustadz tentang opung, menteri segala bisa? Saya bilang dia orang hebat. Saya ngaku dia orang hebat. Hebat pisan malah. Super hebat malah. Tapi bukankah dia zolim asalah saha orang teu hebat? Ya kan? Dia udah hebat, udah jagoan. Kenapa kita salahkan kehebatan dia? Kitanya aja yang sedang tidak hebat. Kan itu ya. Jadi gimana tuh? Mari kita lebih hebat dari dia. Itu nasihatnya seperti itu. Kehebatan orang, Kang Bayu, jangan membuat kita iri. Misalnya Kang Bayu ketemu sama temannya baru nikah yang kedua setelah istri yang pertamanya meninggal. Terus si istri yang kedua nanti gelis pisan. Tong sirik. Terus langsung menatap ke istrinya, hari nu urang iraha maot malah yang ganti siga nu kitu. Jangan iri. Kurang yang eta yang siga nu kitu iraha maot nu urang hirup wae. Kang Bayu, istri yang cerewet itu insya Allah panjang umur, Kang Bayu. Amin. Tuh kan, amin, panjang umur. Panjang cerewet dia Kang Bayu, biarkan saja. Yang cerewet itu bisa menjaga diri kok. Di toel batu wah, nyangang langsung. Nah, jangan itu sudah titipan dari Allah. Saya akan muliakan semua. Karena Allah meminta saya berdoa. Jadi ajaran Islam itu bukan ajaran kumpulan jampe atau mantra-mantra ya Ustaz Hasim ya. Kalau kumpulan jampe dan mantra-mantra, insya Allah umat Islam sejagoan pisan. Ya Allah, berikan kepada kami rizki. Kata Allah, mungkin tidak Allah menganugerahkan gejlik rizki. Satolomong misalnya, emas murni. Kira-kira akan inflasi nggak Kang Pun? Kalau umat Islam semuanya dijabah doanya, inflasi mah? Inflasi lah. Di rumah Kang Pupun ayat 200 kilo emas. Di rumah Ibu Asari ada 200 kilo emas. Di rumah kita masing di rumah Kang Ian ada 250 kilogram emas. Kira-kira bakal inflasi mah? Akan turun nilainya. Oleh Allah sengaja kita diberikan rizki pas-pasan. Pas hoyong mobil Corolla kebeli, pas hoyong meser kuda kapeser, udah pas-pasan lah. Jadi tidak akan serakah, sehingga masih menganggap
bahwa masih ada hal-hal yang berharga dan membuat kita bangga. Saya sedang haus, tadi teh saum. Dan memang haus bisa Bu Santi tadi teh. Aduh, terus Bu Wiwin nyebut, dilihat Ustaz, ya, entah di Turki, saya kan kolesterol, itu saya langsung dan disuguhannya, Allahumma lakasumtu, aduh, menikmati santai ta. Dan saumnya dapat pan pahalanya, menghormati menyuguhan dapat pahalanya pan luar biasa, ya dua atau pahalanya. Atuh dan ningali eta teh di Turki, merah ranum, aduh, saya Ustadz kanggo kolesterol gitu cenah Bu Santi. Terus ngaos terus beres ngaos ternyata cai terus dijagrakeun, atuh rudet eta. Masya Allah. Tapi alhamdulillah jadi seger gitu kan. Pahalanya dapat dua. Nah, jangan sampai Islam jadi sesuatu yang sangat rendah karena dianggap bahwa doa-doa dalam Islam akan diijabah oleh Allah. Tidak. Allah akan mengijabah doa itu, syaratnya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memenuhi permohonan hambaku apabila dia memohon kepadaku. Tapi syaratnya falyastajibuli, penuhi keinginanku. Apa keinginan Allah? Ibadah. Hanya ibadah? Tidak. Dari ibadah harus tumbuh akhlak mulia. Allahu Akbar, ibadah. Akhlak mulianya merendah. Kemudian dari akhlak mulia muncul keyakinan sujud setelah merendah di hadapan Allah dan hanya takut kepada Allah saja. Itu luar biasa itu. Jangan sampai Islam dijadikan jampe-jampe atau mantra-mantra, pokoknya bab orang-orang munafik selesai, Bu Win, bahwa mungkin juga kita yang disebut munafik ini. Walau mungkin Ustaz Hasim ada tambahan Ustaz tentang munafik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat munafik itu memang diantara orang kafir dengan orang beriman. Orang munafik itu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah itulah yang paling banyak, karena yang paling banyak, dan musuh yang paling sulit itu bagi umat Islam adalah orang munafik. Kalau orang kafir gampang jelas kekafirannya. Kalau orang munafik menyembunyikan kekafirannya dengan keimanan yang diperlihatkan. Makanya Rasulullah selalu tidak, meskipun diberitahu oleh Allah tentang orang-orang munafik, tidak berani membunuh. Jangan sampai bunuh. Sebab kata Umar, dibunuh saja orang-orang munafik itu, tidak boleh. Karena mereka juga dianggap beriman, dianggapnya oleh orang lain, mereka mengetahui bahwa itu adalah iman. Sehingga hanya seorang yang diberi amanah tentang orang munafik itu. Yaitu dan dia mengatakan, Rasulullah ingat ada 13 orang orang-orang munafik tengah-tengah kita. Di zaman Rasul ya? Zaman Rasul ada yang dijelaskan ada 13 orang. Kemudian jangan kamu mengatakan kepada siapapun, sebab ini hal cukup kamu yang tahu. Maka dia sebut sohibul busir, pemegang rahasia. Nah, kemudian Umar bertanya, siapa saja? Ya, dia bilang, ada apa? Rasulullah memanggil saya, menyampaikan orang-orang munafik. Siapa saja orang-orang munafik itu? Ya, cuma Rasulullah melarangnya orang-orang mengatakan kepada siapapun. Tapi tidak karena melarang, dia sebagai sahih busir, hanya Umar menjadi standar, menjadi ukurannya itu, tiap-tiap ada yang meninggal, selalu dia melihat orang, dia udah datang apa belum? Belum datang. Si sahabatnya itu ya? Iya. Sahabat rahasianya itu kalau datang berarti dia bukan munafik, kalau tidak datang berarti munafik gitu ya? Umar ketika mau dikuburkan, orang yang munafik itu sebenarnya dia tidak datang, munafik orang ini. Tapi dia tahunya itu karena dia tidak datang, kemudian pergi tidak menyolatkan. Karena orang yang tahu orang yang munafik itu adalah kafir, tidak boleh menyolatkan. Cuma setelah ada beberapa orang dia meninggal, dan
setelah orang yang memegang rahasia itu dia wafat. Nah, kebingungan Umar. Baru di sana siapapun, lalu Umar menyelatkan, walaupun hanya beberapa orang asalnya yang ketika Sahih Busir itu tidak menyelati, Umar juga tidak menyelati. Kalau menyelati hanya dia sudah wafat, Umar kebingungan, orang yang meninggal itu, wah gimana ya, terpaksa menyolatkan. Nah itu karena orang yang menyolatkan orang munafik itu, selama kita memang munafiknya itu adalah munafiknya itikodi, munafiknya itikodi, keyakinan. Kalau munafik amali ya boleh juga, Mbak. Boleh dalam amal kita juga boleh saja menyolatkan. Nah kemudian Umar setelah itu yang menjadi pegangannya sudah tidak ada, ya Umar setiap ada yang menyolati, setiap orang yang wafat, kemudian dia ikut juga menyolati. Nah kemudian dari waktu saat ini, meskipun ada sifat ayat-ayat itu menyebutkan tentang orang-orang munafik, kita tidak bisa mengatakan munafik kepada orang itu, karena tidak boleh orang yang mengatakan munafik selama dia mengatakan beriman. Tapi kalau menyolatkan ya solatkan aja, kalau enggak jadi masalah, karena itu menjadi fardu kifayah aja. Cuma tanda-tandanya sudah jelaskan, Rasulullah mengatakan itu tanda-tanda orang munafik. Berarti yang ayatul munafiki salatun itu, tanda-tanda orang munafik ada 3, itu adalah orang munafik pasti memiliki sifat yang 3 itu. Tapi orang yang memiliki sifat orang yang memiliki sifat yang 3 itu belum tentu dikatakan munafik itikadi, yaitu idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Berbicara bohong, berjanji dia khianat, dan diberi amanat tidak temina, diberi amanat dia khianat, termasuk jabatan, memegang kepemimpinan. Apabila khianat keluar dari jalur, itu sifat-sifat munafik, baru memiliki sifat-sifat munafik. Tapi kalau orang munafik pasti yang seperti itu. Segitu lah ya. Siap. Hatur nuhun Ustaz. Ada pencerahan yang luar biasa dari Ustaz Hasim. Rasulullah mengatakan ada sekian belas orang munafik kepada Kang Bayu. Nah, Umar bin Khattab selalu nunggu Kang Bayu. Kang Bayu tengaku, siapa baik? Pokoknya saha, henteu moal beja-beja. Nah, Umar bin Khattab selalu kalau ada yang meninggal, Bayu datang nggak? Kalau datang dan sholat, oh berarti dia bukan munafik. Kalau Bayu datang dan tidak sholat, oh berarti dia munafik. Kalau Bayu tidak datang, bisa jadi dia munafik. Nah, pas Bayu meninggal, bingung Umar bin Khattab, jadi saha munafik teh. Ukurannya kan Kang Bayu ya. Kang Bayu atau semua itu satu. Akhirnya semua disolatkan dan semua diserahkan kepada Allah. Masya Allah. Dan ciri-ciri orang munafik, betul tadi saya diingatkan, idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngobrol dia bohong. Ya, saya pikir orang munafik itu selalu pengen selamat hidupnya teh. Ayo we teu naon ngabohongkeun, penting selamat kan itu ya. Jangan ingin selamat hidup mah. Ingin dicintai Allah saja, teu naon teu selamat ke. Ya kan? Seperti itu. Idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia selalu berengkar terhadap janjinya. Ya, sudah janji ingkar, dan janji itu tidak semua janji ya, apalagi ibu-ibu. Jangan sebut ucapan suami itu sebagai janji. Tapi yang disebut janji itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya akan ini. Tapi kalau insya Allah belum janji. Apalagi mah, nanti papa beliin mobil ya, itu belum janji. Nah, apa henteu saya mau meher mobil ya, ngalamun atau henteu ge pan gitu. Itu belum janji, ya kan? Kalem. Nah, jadi yang disebut janji itu yang pakai wallah. Seperti itu, yang menggunakan kata-kata demi Allah. Nah, ini Pak Yayat Supriyatna Damang, mudah-mudahan terasa sehat, ya, berkah teras. Nah, kemudian waida wa'ada waida tumina, apabila diberi amanah dia khianat.
Banyak sekarang suami-suami yang khianat, dikasih amanah oleh Allah istrinya, anaknya, tapi dia khianati. Yang dia khianati bukan istrinya, Kang Bayu, tapi Allah. Sing hati-hati ya. Kalau istri terasa sudah membosankan dan tidak cantik, dandanan ya. Mama, ayo orang jalan-jalan ke kolam renang, pakai baju pesta, masih gak balik renang terus ditelum, kan itu ya. Pan lucu meren kan itu ya. Jadi kita cantikan sajalah istri kita kalau kita memang sudah rada-rada bosan dan tidak ada sesuatu yang sempurna tuh. Ya, yang sempurna itu ada sesuatu yang sempurna ya Ustaz Hasim ya. Yang sempurna itu bayangan kita, angan-angan kita itu sempurna. Juara ya Kang Nanang ya. Juara bayangan, wah Kang Nanang kok bayang, tetapi hasilnya mah tidak akan sesempurna apa yang ada di dalam bayangan kita. Nah sahabat rahimakumullah, Masya Allah, Wak, sehat Wak. Serat tulisan-tulisan Wak selalu saya baca, insya Allah ya. Lengkap saya baca ini dari Jogja, Masya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semakin bisa. Saya hanya ingin menyampaikan ini tafsir sudut pandang Mas Bambang. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Ya, Islam itu tidak hanya ibadah dan doa kemudian Allah yang merubah, tidak. Tapi ada motivasi di dalam perjalanan hidup kita. Bahwa semua ibadah-ibadah, semua ayat-ayat Quran itu adalah motivasi yang harusnya membuat kita semakin sempurna. Seperti itu. Nah, seperti apa motivasinya? Masya Allah, luar biasa ya. Seperti ada ibu, sekarang hari ibu ya, bulan ya. Wala takulahuma ufin, jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu. Artinya jangan mengeluh tentang orang tuamu. Artinya apa? Kepada kita yang muda khusus, kecuali Wa mah aman, sudah barudakna sudah wala lager saroleh anak-anak WM sudah hebat. Buat kita ya Buleni ingin anak-anak Buleni taat. Mau, jadilah ibu yang mengagumkan. Insya Allah anak gampang taatnya. Mengupdate ilmu terus, di-upgrade terus perilaku kitanya sampai akhirnya mengagumkan ya. Bu Santi bahagia sekali Bu Santi memiliki anak-anak yang balalager dua anak. Saya melihat peluang suksesnya besar karena ibunya sangat ikhlas membesarkan anak-anaknya. Itu luar biasa itu. Kang Ian ingin anak-anaknya sukses bukan dari sekolah yang hebat, sekolah yang nomor 1, sekolah dengan kualitas dan iuran yang sampai 2 juta sebulan. Enggak, bukan yang itu. Tapi ketika Kang Ian menjadi orang tua yang hebat, itu motivasi. Jangan sampai anak-anak kita mengeluh tentang kita, ibu bapaknya, karena memang itu dosa. Supaya tidak menjadi orang tua yang dikeluhkan oleh anak, jadilah orang tua yang hebat. Selalu saja anak berkata, ibu saya luar biasa, kan gitu ya. Ibu Win dikagumi oleh anak-anak, Pak Aib dikagumi oleh anak-anak, Kang Nanang dikagumi oleh anak-anak, Kang Puput. Semua kita ketika kita dikagumi oleh anak-anak, kita sedang mencetak anak ahli surga. Sepakat ya, Bu Leni ya? Kita sedang mencetak anak ahli surga. Kalau Bu Leni pika sebelen, kira-kira anak mengeluh tidak? Protes terus. Protes terus dan mengeluh terus. Ya, malah mikir. Iya. Nah kira-kira ketika kita jadi ibu yang pika sebelen, bapak yang pika sebelen, kira-kira kalau sudah anak mengeluh, pantas nggak anak masuk surga? Enggak lah. Yang membuat anak tidak pantas masuk surga apa? Mengeluhnya tentang orang tua. Yang menyebabkan orang mengeluh tentang orang tua apa? Kelakuan kita orang tua yang harus kita perbaiki supaya anak-anak kita tidak mengeluh tentang kita orang tuanya. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan karena ternyata tanpa kita sadari mungkin ya di antara kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa kita dakwahkan dalam obrolan kita ya, Kang Bayu. Hei, jadi kolot ulah pika sebelum karunya budak bisa jadi ahli neraka. Jadilah orang tua yang mengagumkan supaya barudak menjadi ahli surga, kan intinya Kang Bayu. Harus gitu bahasa eta. Kita dakwahkan, kita gemakan kepada siapapun yang dekat dengan kita, apalagi Kang Nanang, kami nantu kepada menantu dan anak. Jadilah orang tua yang asik supaya apa? Supaya anak-anak pantas untuk sukses dan pantas jadi ahli surga karena dia selalu kagum kepada ibu bapaknya. Nah, eta. Mudah-mudahan kita semua ya, birru abawaikum tabirrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tua, kedua orang tuamu, pasti anak-anakmu akan berbuat baik padamu. Jadi birru abawaikum tabirrukum abna'ukum. Kalau saya baik sama ibu bapak saya, maka anak-anak saya baik kepada saya, kan itu ya? Iya. Betul. Jadi, kita berbuat baik pada orang tua kita.
jadilah ibu yang menyenangkan, menarik. Insya Allah anak-anak kita pun akan gembira punya kita. Jadi ibu bapak yang hebat ya, Pak Aib, Kang Yayat, sing janten, ya Bu Eni di Pura. Mudah-mudahan kita jadi ibu yang hebat, bapak yang hebat, sampai kita bisa mengantarkan anak-anak kita pantas untuk menjadi ahli surga. Karena kita mengantarnya dengan keteladanan. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Insya Allah Kamis depan akan kembali lagi. Linknya tetap lihat sajalah di status WhatsApp saya. Karena itu terbatas ya, bukan terbatas sih. Ya yang sempat aja. Ya insya Allah kita akan mudah-mudahan bisa terus bersama-sama. Mungkin nanti Bu Win minggu depan mah sudah di Tokyo ya. Sudah di Jepang ya Bu Win ya. Insya Allah mudah-mudahan Bu Win dan keluarga yang akan berangkat ke Jepang, insya Allah sehat, berkah, dan menjadi perjalanan yang semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Hapunten aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Review damang. Kabur. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.